Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah katabal hasanati was sayyiat, summa bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabahu Allahu 'azza wa jalla 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Yang artinya, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menulisnya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika dia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat kesalahan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu kesalahan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang penulisan kebaikan dan kesalahan, serta penulisan terhadap keinginan mengerjakan kebaikan dan kesalahan. Jadi di sini ada 4 poin yang menjadi pembahasan utama, yaitu yang pertama, mengerjakan kebaikan. Balasan dari mengerjakan kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali lipat kebaikan, bahkan sampai tidak terhingga. Pelipat gandaan satu kebaikan menjadi 10, ini berlaku bagi seluruh kebaikan. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 160. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 10 amsalihha. Yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari amalan tersebut. Adapun balasan yang lebih dari 10 kali lipat, ini diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang menunjukkan bahwa infak fi sabilillah, ini akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Akan tetapi pelipat gandaan balasan kebaikan menjadi lebih dari 10 itu, ini sesuai dengan kualitas keislaman seseorang, keikhlasan, keunggulan suatu amalan, dan kebutuhan ia akan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, poin yang kedua, yaitu mengerjakan kejahatan atau keburukan. Disebutkan di sini, bahwa satu keburukan jika dikerjakan, akan ditulis satu keburukan tanpa dilipat gandakan. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 160. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Yang artinya, dan barang siapa berbuat kejahatan, maka akan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Namun pendengar yang dirahmati Allah, terkadang sebuah kesalahan ini bisa menjadi besar disebabkan kehormatan waktu dan tempat perbuatan buruk itu dilakukan. Seperti kezaliman di bulan-bulan haram, yang itu lebih besar dosanya daripada di bulan-bulan lainnya. Kendati kezaliman di setiap kondisi itu tetap besar, namun Allah menganggap besar apa yang dikehendakinya. Sebuah kesalahan terkadang dilipat gandakan balasannya
disebabkan pelakunya adalah orang terpandang, orang yang banyak tahu tentang Allah dan dekat kepadanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan melipat gandakan balasan kemaksiatan jika dilakukan oleh para hamba pilihannya, padahal Allah telah menjaga mereka dari kemaksiatan tersebut. Nah, pemberian ancaman ini bertujuan untuk menampakkan betapa agung nikmat Allah kepada mereka yang telah menjaga mereka dari berbagai perbuatan maksiat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya poin pembahasan yang ketiga adalah berniat mengamalkan kebaikan. Niat untuk mengamalkan kebaikan akan ditulis sebagai satu kebaikan sempurna walaupun pelakunya tidak mengerjakannya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, jika hambaku berniat ingin mengerjakan kebaikan, maka aku menulis satu kebaikan baginya. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan berniat ingin mengerjakan kebaikan, yaitu niat yang kuat, yang disertai ambisi untuk beramal. Jadi tidak hanya sekedar bisikan hati yang kemudian hilang tanpa semangat dan tekad untuk beramal. Jadi jika niat baik sudah disertai perkataan dan usaha, maka balasan sudah pasti diraih dan orang itu sama seperti orang yang melakukannya. Kemudian poin yang keempat, yaitu berniat melakukan keburukan akan tetapi tidak dikerjakan. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa orang yang berniat melakukan keburukan namun tidak dikerjakannya, maka itu ditulis sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan dalam hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa dia meninggalkan kesalahan tersebut karena takut kepadaku, yakni kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis itu yaitu orang yang mampu mengerjakan kemaksiatan yang ia inginkan namun kemudian ia tinggalkan karena Allah. Untuk orang seperti ini pasti dituliskan baginya sebagai kebaikan. Sebab meninggalkan maksiat karena Allah ini merupakan satu amalan soleh. Adapun orang yang berniat mengerjakan maksiat, kemudian meninggalkannya karena takut kepada manusia atau karena riya, maka ada yang berpandangan bahwa ia tetap disiksa. Karena mendahulukan takut kepada manusia daripada takut kepada Allah itu hukumnya haram. Begitu juga bermaksud riya. Jadi, jika seseorang meninggalkan maksiat karena riya, ia tetap akan disiksa. Adapun orang yang berusaha mengerjakan kemaksiatan dengan segenap tenaganya, kemudian dihalang-halangi takdir, maka sejumlah ulama menyebutkan bahwa ia disiksa karenanya. Sebab Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari keburukan yang mereka bisikan ke jiwa mereka, selagi mereka tidak mengucapkannya atau mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa orang yang berniat melakukan maksiat, jika ia sudah mengutarakan keinginannya itu dengan lisan, berarti ia berdosa, karena ia telah berlaku maksiat dengan salah satu organ tubuhnya, yaitu lidahnya. Namun dalam riwayat Muslim disebutkan yang artinya, atau Allah menghapusnya. Maksudnya, perbuatan dosa itu bisa saja ditulis sebagai satu kesalahan untuk pelakunya, atau bisa juga dengan sebab tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapusnya dari siapa yang dikehendakinya, misalnya dengan sebab istighfar, taubat, dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah di antara kandungan dari hadis yang kita kaji kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan menghindarkan kita dari terjatuh ke dalam berbagai keburukan dan dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.